Aku stres. Aku ganteng. Aku pusing. Jadi gini, UAS kali ini kita disuruh bikin video oleh Bapak dosen. Bos kali ini bikin video tentang sejarah pendidikan Islam ya. Buat sekreatif mungkin. Itulah yang membuat aku pusing. Tapi akhirnya aku menemukan satu materi yang cocok untuk dibahas pada UAS kali ini. Materi itu tentang sejarah pendidikan Islam di Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah sendiri adalah satu dinasti yang dimana dipimpin oleh dinasti Abbasiyah yang berpusat di kota Baghdad, yang awalnya berpindah di Damaskus, sebelumnya yang dipimpin oleh Bani Umayyah. Dinasti Abbasiyah berdiri ketika gejolak politik yang sangat panas yang terjadi di kalangan umat Islam. Dinasti Abbasiyah memerintah Islam di Baghdad dari tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Itu bisa dilihat dari referensi buku yang berjudul The Cambridge History of Islam dari karya P.M. Hilton dan kawan-kawan. Sistem pendidikan di zaman Bani Abbasiyah adalah menggunakan sistem pendidikan yang sudah terstruktur. Yang awalnya pendidikan Islam di zaman sebelum Bani Abbasiyah itu menggunakan sistem majelis atau kutab atau berfokus pada masjid-masjid tertentu. Nah, sedangkan pada pemerintahan Bani Abbasiyah sendiri sudah dikembangkan sistem pendidikan yang berupa Baitul Hikmah dan juga sistem pendidikan yang berupa madrasah. Dalam buku karya Dimitri Gutas yang berjudul Baitul Hikmah, tentang penerjemahan dan penelitian, beliau mengatakan Baitul Hikmah adalah suatu perpustakaan yang dimana di situ kumpulnya para cendekiawan Muslim yang gunanya untuk menerjemahkan karya-karya dari bangsa lain dan juga diteliti lalu dikembangkan. Inilah bukti bahwa Baitul Hikmah sangat berperan penting juga bagi pengembangan pendidikan di masa Bani Abbasiyah. Begitu juga dengan madrasah. Madrasah dengan sistem yang teratur mampu mengembangkan pendidikan Islam dalam hal praktek mengajar dan belajar. Ini yang menimbulkan bahwa Islam sangatlah maju pada saat itu dalam sistem pendidikan yang sangat terstruktur. Lalu madrasah ini juga dikembangkan ke dalam sistem modern hingga saat ini. Dalam perkembangan yang sudah tercatat, pendidikan di zaman Bani Abbasiyah sangat berkembang maju. Itu terbukti dengan lahirnya ilmu-ilmu yang sudah ada lalu dikembangkan lagi, seperti bidang agama yaitu fikih, ilmu tafsir, ilmu kalam, dan juga filsafat yang hadir mewarnai ilmu-ilmu perkembangan dalam Islam. Seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, dan juga Imam Syafi'i. Beliau-beliaulah yang mengedepankan atau yang memberikan atau yang membentuk pengembangan ilmu fikih dalam pendidikan di zaman Bani Abbasiyah, dan juga sudah banyak pengikut yang ada di zaman sekarang. Lalu perkembangan ilmu yang lain juga sangat pesat terjadi di pendidikan Bani Abbasiyah, yaitu seperti perkembangan filsuf yang diterjemahkan dari bangsa Eropa, Persia, dan Romawi. Ini adalah bentuk perkembangan yang sangat pesat bagi pendidikan Islam pada saat itu. Pendidikan Islam bukan hanya mengkaji Islam, akan tetapi juga meneliti dan mengembangkan kajian-kajian keilmuan yang bisa sangat bermanfaat bagi perkembangan pendidikan di dunia Islam pada saat Bani Abbasiyah. Bukti dari perkembangan pendidikan yang di luar cakupan agama
adalah lahirnya tokoh-tokoh yang berpengaruh pada pendidikan-pendidikan modern seperti Al-Khawarizmi yang berpengaruh pada pemikiran matematikanya dan juga astronominya. Lalu ada juga seperti Ibnu Sina yang lahir dengan keilmuan yang modern pada zamannya dalam bidang kedokteran dan kesehatan. Lalu ada juga Al-Ghazali dan juga Ibn Rus yang hadir mewarnai pendidikan-pendidikan yang ada pada zaman Bani Abbasiyah dengan filsuf dan pemikirannya. Ini yang mengembangkan keilmuan-keilmuan modern berpaku pada keilmuan-keilmuan Islam pada zaman Bani Abbasiyah. Pencapaian yang dilahirkan oleh pendidikan Islam Bani Abbasiyah adalah banyak sekali pencapaian yang dicapai. Namun saya bisa simpulkan ada 3 pencapaian yang harus kita pelajari. Yang pertama itu adanya pengembangan ilmu pengetahuan yang tidak hanya berpatok kepada ilmu pengetahuan agama, akan tetapi juga berpatok juga pada ilmu pengetahuan dari bangsa lain dan juga dikembangkan di pendidikan Islam zaman Bani Abbasiyah. Lalu yang kedua adalah penerjemahan buku dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Itu juga didasari oleh pendidikan Islam di zaman Bani Abbasiyah. Lalu yang ketiga adalah pendidikan yang merata dari seluruh kota sampai desa, semua di lingkungan pendidikan Islam di zaman Bani Abbasiyah atau di lingkungan dinasti Abbasiyah itu mengedepankan yang namanya pendidikan. Tidak ada yang mengedepankan namanya jabatan ataupun sebagainya. Jadi gengsi dari orang-orang tersebut itu mengedepankan yang namanya pendidikan. Kesimpulan dari sejarah pendidikan Islam zaman Bani Abbasiyah adalah kita bisa melihat Islam dengan pendidikannya, Islam dengan pengembangan ilmu pengetahuannya, lahir sebagai pondasi awal dari kehidupan pendidikan modern yang ada di dunia hingga saat ini. Kita bisa melihat kecerdasan dari Al-Khawarizmi memecahkan matematika, meneliti, mengembangkan ilmu matematika sampai kita bisa mendarat di bulan. Kita bisa lihat kehebatan dari Al-Ghazali, Ibn Rus dalam pemikirannya yang sangat maju, melebihi zamannya, dan juga yang sangat laten dalam pengembangan ilmu filsufnya. Kita juga bisa melihat Ibnu Sina dengan keahlian kedokterannya bisa menorehkan hasil-hasil yang sangat baik bagi kehidupan kita saat ini, apalagi di dalam bidang kedokteran. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan Islam pada zaman Bani Abbasiyah adalah pendidikan yang sangat maju dibandingkan pendidikan yang lain. Ini bukti bahwa pendidikan Islam menjadi patokan dasar bagi pendidikan modern orang-orang barat maupun orang-orang timur yang ada di seluruh dunia. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan atau kata-kata yang saya sengaja menyakiti perkataan dari pendengar atau yang lainnya. Maafkan saya. Jujur saya juga begitu. Tanpa basa-basi, saya Jailan Usburi dengan NIM 240101123, mahasiswa aktif UIN Mataram semester 2, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.